Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat belajar. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan materi lagi terkait bab selanjutnya, yaitu bab 4 yang berjudul Induksi Elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini merupakan materi perluasan dari gaya magnetik ataupun gaya Lorentz yang sebelumnya telah kita pelajari. Jadi di sini kita masih menggunakan terkait arah menggunakan kaidah tangan kanan. Oke, pengantarnya, induksi elektromagnetik ini akan menghasilkan suatu energi yang berupa listrik. Kadang menyebutkan induksi elektromagnetik itu berupa gaya gerak listrik. Artinya, ada suatu pengubahan dari energi mekanik magnet menjadi energi listrik. Kenapa energi mekanik magnet? Jadi kondisinya seperti ini. Ada suatu magnet yang pastinya memiliki induksi magnet. Nah, ketika induksi magnet ini dilakukan suatu pergerakan ke dalam suatu lilitan ataupun kabel yang kira-kira bisa menghantarkan listrik. Ketika magnet ini digerakkan secara bolak-balik, maka lilitan ini akan menghasilkan suatu arus dan sehingga timbullah suatu listrik berupa tegangan. Nah, percobaan ini seringkali disebut dengan gaya gerak listrik atau disingkat dengan GGL. Percobaan yang digambar ini terjadi pada percobaan suatu simpal atau lilitan. Jadi penyebutan lilitan di sini dinamakan dengan simpal. Ketika ada magnet yang bergerak berbolak-balik pada suatu simpal atau lilitan, maka akan menghasilkan gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik di sini dinamakan dengan GGL induksi atau GGL induksi elektromagnetik. GGL memiliki lambang E seperti angka 3 tapi dibalik. Dengan rumusannya adalah N dikali delta. Ini ada suatu lambang baru dinamakan dengan flux. Jadi ada bulat, terus ada garisnya, ini namanya adalah flux dibagi dengan delta T. Nah, flux sendiri ini adalah suatu garis-garis gaya magnet yang berubah. Garis-garis gaya magnet yang berubah. Flux memiliki rumusan hasil kali dari medan magnet atau induksi magnet B kali dengan luas bidang dikali dengan cos theta, di mana theta ini adalah sudut antara medan magnet dengan garis normalnya. Jadi flux atau lambang psi, ya ini lambangnya namanya psi, itu rumusnya BA kali cos theta. Kalau misalkan mencari GGL induksi menggunakan flux juga. Dengan keterangannya sebagai berikut, untuk angka E ini adalah tegangan GGL, jadi dia berupa suatu tegangan yang memiliki satuan sama dengan tegangan sebelumnya kita pernah pelajari di bab 1, yaitu satuannya volt. Kemudian delta psi ini adalah perubahan flux. Flux ini memiliki satuan Weber atau disingkat dengan Wb. Dan delta T adalah selang waktu dalam second, dan N besar ini adalah jumlah lilitan. Kemudian di sini ada keterangan lagi tambahan, untuk A itu adalah luas bidang yang dimasukkan ke dalam flux, yaitu satuannya meter kuadrat, dan T itu theta adalah sudut antara B dengan garis normal. Jadi inti dari gaya gerak listrik adalah ada magnet yang bergerak dalam suatu lilitan sebagai media, sehingga listrik ini akan dihasilkan dari lilitannya dan akan mempengaruhi suatu rangkaian tertutup ini. Di sini ada alat ukur yang dinamakan dengan voltage level, fungsinya untuk mengetahui apakah ada tegangan atau tidak. Jika ada tegangan, maka jarumnya ini akan bergerak bolak-balik. Lanjut, gaya gerak listrik terjadi pada juga percobaan kawat bergerak. Kawat yang bergerak dalam suatu medan magnet. Contohnya, gambarnya seperti ini. Di sini ada kawat, mula-mula diam, kemudian dia diletakkan pada magnet-magnet yang seragam. Magnet yang seragam ini ditandai dengan tanda-tanda silang seperti ini, atau bisa juga tanda-tanda titik. Tanda silang dan titik ini menandakan arah dari induksi magnet. Arah dari yang silang itu adalah masuk bidang, ya, silang itu masuk bidang, sedangkan arah-arah medan magnet yang berupa titik itu adalah keluar bidang. Oke, kawat bergerak ini dianggap mula-mula diam, kemudian dia bergerak pada induksi magnet. Kawat bergerak, Ibu contohkan di gambar ini, arah
geraknya itu adalah ke kanan. Jadi kecepatan V-nya itu ke kanan. Kemudian medan magnetnya silang, berarti masuk bidang. Dan di sini ada kabel yang fungsinya untuk wadah ketika ada arus listrik yang terjadi. Nah, ketika kawatnya bergerak, maka di sini akan timbul arus, dan arusnya ini akan melewati kabel-kabel ini. Besar tegangan GGL yang dihasilkan dengan rumusan E sama dengan BLV kali sin theta. Atau bisa kalian hafalkan dengan rumus belief, yaitu rumus yang bahasa Indonesianya adalah percaya. Jadi rumus GGL ini bisa kalian hafalkan dengan rumus belief. Sin theta, theta ini adalah sudut antara V dengan medan magnetnya. Kalau misalkan V-nya sudah kanan ataupun kiri, medan magnetnya masuk ataupun keluar, sudah pasti sin theta-nya itu adalah sin 90, sehingga sin 90 adalah 1. Nah, kalau untuk mencari arusnya, arus GGL, dihubungkan dari rumus hukum Ohm sebelumnya di bab 1 pernah kita pelajari. Arus adalah I, di mana I itu adalah tegangan dibagi hambatan. Sehingga tegangan ini berupa tegangan GGL, maka rumus GGL kita masukkan I sama dengan BLV kali sin theta dibagi sama R. Jangan lupa ada hambatannya, dengan satuan hambatan itu adalah Ohm. Kemudian arah arusnya seperti ini ya. Jadi kita menggunakan kaidah tangan kanan, mirip caranya dengan mencari gaya Lorentz di bab sebelumnya. Dengan perbedaannya adalah untuk ibu jari itu menunjukkan besaran kecepatan dari kawat. Ya, contohnya V ini kan arahnya di gambar adalah ke kanan. Berarti ibu jari kalian coba arahkan ke kanan. Kemudian induksi magnet itu dilambangkan dengan B. Ingat ya, untuk malang ya. Ingat ya. Jadi kita bisa menggunakan istilah malang dan ketik untuk menghafalkan aja, untuk bantu menghafalkan. Malang masuk silang. Artinya ketika arah B masuk ditandai dengan tanda silang. Kalau ketik, arah B keluar ditandai dengan titik. Kalau ini silang, maka arah B-nya masuk bidang. Jadi arahkan telunjuknya, B itu kan ditunjukkan dengan telunjuk ya. Arahnya adalah masuk bidang. Kemudian I, arus GGL ditunjukkan dengan jari tengahnya. Jadi karena V ke kanan, B-nya masuk bidang ke arah bidangnya, maka untuk arusnya sehingga menghasilkan arahnya ke atas. Kalau ke atas ini berarti mulainya dari titik Q duluan menuju titik selanjutnya, karena dia mutar seperti ini. Maka di sini nanti dari titik Q ke titik P arah arusnya kalau dilihat dari gambar seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. V, B pakai telunjuk, I-nya pakai jari tengah, V-nya pakai ibu jari. Nah, untuk keterangannya, E itu adalah tegangan GGL, satuannya volt, B itu induksi atau medan magnet, satuannya Tesla. Atau kadang menyebutkannya dengan satuan dari flux, Weber, dibagi dengan meter kuadrat. Karena kan flux kalau dibagi sama A itu kan satuan meter kuadrat, itu menghasilkan medan magnet juga. Jadi Tesla itu setara dengan satuan Weber per meter kuadrat. L ini adalah panjang kawat dalam satuan meter, jadi L ini nih panjang kawatnya. V itu adalah kecepatan gerak kawat dengan satuan meter per second. Kemudian di sini kita kadang juga mencari arus GGL dengan satuan ampere, hambatan dengan satuan ohm, dan theta itu adalah sudut antara V dan B. Tapi seringnya untuk theta ini seringnya adalah sin 90 atau menghasilkan nilainya 1. Penerapan GGL pada alat-alat elektronika yang sering kita jumpai, yang pertama itu adalah alat yang disebut dengan generator. Kalian bisa melihat alat generator ini fungsinya pada di genset ketika sedang mati lampu. Nah, kalian butuh energi listrik, maka untuk menghidupkannya menggunakan alternatif energi listrik yang disebut dengan alat genset. Nah, ini menggunakan prinsip generator. Pada umumnya generator ini seperti ini. Jadi ada suatu kawat yang berada pada induksi medan magnet. Jadi warna biru dan merah ini adalah magnet. Yang ini mungkin utara, yang biru, sedangkan yang merah adalah selatan. Utara dan selatan ini kan akan menghasilkan tarik-menarik, sehingga di sini ada induksi magnetnya. Kemudian kawatnya ini bergerak dan sebelumnya diberi lilitan. Ketika diberi lilitan, kawatnya bergerak, ada induksi magnet, udah pasti nanti akan timbul arus listrik atau GGL induksi. Jadi secara gampangnya kita dapat melihat sistem generator seperti ini. Di sini ada kawat
yang bentuknya itu adalah persegi panjang. Nah, ini terkait sama luasan dari kawatnya. Kemudian ini ada induksi magnet dan kawatnya ini berputar. Kalau kawatnya berputar berarti terkait kecepatan sudut. Benar, terkait kecepatan sudut. Jadi rumus GGL pada generator itu adalah B kali A kali omega kali N sin omega T. Kadang kalian bisa menghafalkan dengan rumus BA1. B-nya induksi magnet, A-nya luas dari kawat yang bentuknya adalah persegi panjang, omega adalah kecepatan sudut putar kawat, dan N-nya itu jumlah lilitan yang tersangkut pada kawat. Sin-nya itu adalah sudut antara kawat dengan induksi magnetnya. Jika GGL-nya maksimum pada generator, maka sin omega T ini dianggap 1, maka nilai E max-nya adalah BA1, B kali A kali omega kali N. Dengan keterangannya, E ini adalah tegangan GGL generator dengan satuan volt, E max itu adalah tegangan GGL maksimum dengan satuan volt, B induksi atau medan magnet dengan satuan Tesla atau Weber per meter kuadrat. Sedangkan A itu adalah luas kawat putar dengan satuan meter kuadrat. Ingat untuk A ini menggunakan luas persegi panjang ya, karena kawatnya ini berbentuk persegi panjang. Dan untuk omega adalah kecepatan sudut dengan satuannya radian per second, N-nya merupakan jumlah lilitan. Selanjutnya, alat-alat pada penerapan gaya gerak listrik atau GGL. Yang kedua itu adalah terkait transformator. Fungsi transformator adalah untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Biasanya fungsinya untuk menyuplai tegangan agar bisa sesuai dengan kondisi dan tempat tegangan itu berada. Misalkan tegangan itu berada di sumber atau di pusat pembangkit listrik, maka ketika ingin disuplai ke setiap rumah, ke setiap bangunan-bangunan, maka harus diturunkan dulu tegangannya, karena di pusat pembangkit listrik biasanya tegangannya sangat besar. Untuk disuplai ke rumah-rumah, ke bangunan-bangunan yang membutuhkan listrik, membutuhkan yang disebut sebagai alat yang dinamakan dengan trafo, ya, kita mengenalnya dengan trafo, fungsinya untuk menurunkan. Atau kebalikannya, ingin menyuplai dari listrik di rumah ke pembangkit listrik, maka fungsinya untuk menaikkan tegangan. Jadi trafo ini secara umum gambarnya seperti ini. Kita bagi menjadi dua jenis bagian, yaitu ada primer yang artinya ini adalah fungsinya untuk memasukkan tegangan. Kemudian di sini ada sekunder yang fungsinya untuk mengeluarkan tegangan. Selain kita ngomongin tegangan, di sini juga dipengaruhi oleh arus dan juga jumlah lilitan. Jadi trafo ini ada lilitannya yang fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan juga. Kita punya 3 besaran ya. Nah, jenis trafonya ada 2, yaitu step up, fungsinya menaikkan tegangan, yang memiliki syarat bahwa Vs lebih besar dari Vp. Vs itu adalah tegangan sekunder, jadi tegangan yang keluarnya lebih besar dari tegangan yang masuk, makanya dia dapat menaikkan tegangan. Kalau step down itu fungsinya menurunkan tegangan dengan syarat Vs-nya pasti harus lebih kecil dari Vp, artinya tegangan yang keluar harus lebih kecil dari tegangan yang masuk agar terjadi penurunan tegangan. Untuk trafo di sini kita memiliki 3 perbandingan. Kenapa? Dihubungkan dari 3 besaran yang terjadi pada trafo, yaitu jumlah lilitan, tegangan sebagai fungsi yang diturunkan dan dinaikkan, dan juga ada arusnya. Oke, hubungan perbandingannya dinamakan dengan trafo ideal, bahwa NP per NS sama dengan Vp per Vs sama dengan Is per Ip. N itu jumlah lilitan, V tegangan, I-nya arus. NP dan V, jadi jumlah lilitan dan tegangan mereka perbandingannya lurus. Jadi kalau NP maka sampingnya juga Vp. Kalau per NS maka pernya juga di sini Vs. Tapi untuk arus dia berkebalikan ya dengan tegangan dan jumlah lilitan. Arus ini berkebalikan, di sini arusnya ini yang sekunder dulu per arus yang primer. Jadi kalau di sini tegangannya primer maka di sini arusnya jadi kebalikannya, yaitu arusnya sekunder. Dan untuk rumus efisiensi trafo, efisiensi ini maknanya adalah kinerja dari trafonya dengan lambangnya itu N, mirip dengan N, yaitu perbandingan antara daya yang keluar alias daya yang sekunder PS dibagi dengan daya yang masuk atau daya primer PP dikali dengan 100%. Kalau kalian ingat materi di bab 1 tentang listrik arus searah, daya itu memiliki 3 rumus, yaitu V kali I, tegangan kali arus, atau bisa juga dari I kuadrat kali R, arus kuadrat dikali dengan hambatannya, dan juga tegangan kuadrat V kuadrat per hambatannya. Nah, kalau misalkan dayanya tidak diketahui dalam soal, maka bisa kita jabarkan dengan rumus V kali I. Kalau dayanya sekunder berarti Vs kali Is, dan kalau dayanya primer PP berarti
Vp kali Ip. Dengan keterangannya, untuk Np dan Ns ini adalah jumlah lilitan primer dan Ns jumlah lilitan sekunder. Vp dan Vs adalah tegangan, Vp primer, Vs tegangan sekunder dengan sama-sama satuannya volt. Untuk I-nya adalah arus, Ip itu arus primer dan Is-nya adalah arus sekunder dengan satuannya ampere. Untuk daya itu lambangnya P ya, P besar, Pp itu daya primer, sedangkan Ps daya sekunder dengan memiliki satuan yang sama yaitu satuan watt. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama terkait dengan materi GGL pada simpal atau pada lilitan. Jadi soalnya seperti ini, sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan 1000 mengalami perubahan fluks magnetik dari 3 kali 10 pangkat min 5 Weber menjadi 5 kali 10 pangkat min 5 Weber dalam selang waktu 10 ms. Ms ini maksudnya milisecond. Tentukan GGL induksi yang timbul. Berarti yang diketahui ada N-nya yaitu 1000, kemudian delta T-nya dulu ya 10 ms. Ms ini berarti mili, berarti kalau mili untuk ke second sama aja halnya dengan milimeter ke meter, yaitu naik 3. Karena naik berarti 10 pangkat minus 3. Jadi 10 dikali dengan 10 pangkat minus 3 second. Kemudian perubahan fluksnya dari 3 kali 10 pangkat min 5 menjadi 5 kali 10 pangkat min 5. Maka ini kalau perubahan, ciri perubahan berarti kita selisihkan aja, kita kurangkan. Berarti 5 kali 10 pangkat min 5 dikurang 3 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Pangkatnya kan sudah sama, berarti angkanya tinggal kurangkan. Kemudian yang ditanya adalah GGL induksinya, berarti E-nya yang ditanyakan. Berarti kita menggunakan rumus yang ada fluksnya ya. E sama dengan N kali delta fluks dibagi dengan delta T. N-nya kita masukkan 1000, delta fluksnya yang tadi sudah dikurang 2 kali 10 pangkat min 5, dan delta T-nya 10 kali 10 pangkat min 3, yang sudah diubah satuannya ke dalam second. Kita bisa coret nolnya. Maka tinggal angkanya 100 kali 2. 100 kali 2 itu adalah 200. Kemudian 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 3. Kalau 10 pangkat pembagian, maka pangkatnya jadi dikurang. Jadi min 5 dikurang min 3. Min 5 plus 3. Jadi 10 pangkat min 2. 200 kali 10 pangkat min 2, maka bisa coret nolnya. Jadi tinggal 2 volt. Jadi hasil jawaban nomor 1 ini adalah 2 volt. Lanjut, soal yang kedua terkait materi GGL pada kawat bergerak. Jadi di sini kita mencari besar rumusnya dan juga arah arusnya. Oke, perhatikan gambar berikut. Gambarnya seperti ini. Batang homogen memiliki panjangnya 10 cm, berarti panjang yang warna biru ini batangnya adalah 10 cm. Induksi magnetnya 0,01 Weber per meter kuadrat. Jadi induksi magnet ditandai dengan tanda-tanda titik seperti ini, yang menandakan kalau tanda titik berarti arahnya medan magnetnya keluar. Yang ditanya adalah tentukan A GGL induksi, B besar dan arah arus induksi. Jadi ada dua, jadi ada GGL-nya sama besar dan arah I-nya. Oke, berarti kita klasifikasikan dulu yang diketahui. Di sini di gambar ada arah V-nya ke kanan dengan besarnya 2 meter per second. Lalu untuk batang homogen panjangnya 10 cm, berarti L-nya 10 cm, berarti kita ubah ke dalam meter ya. Dibagi 100 yaitu 0,1 meter. Kemudian medan magnet berarti B-nya 0,01 dalam satuan Weber per meter kuadrat. Dan di sini ada keterangan hambatannya 0,02 ohm. Berarti kita tulis hambatannya 0,02 ohm. Kemudian di sini memang tidak diketahui untuk sudutnya, tapi kita bisa melihat dari arahnya, V ke kanan, arah-arah medan magnetnya keluar. Berarti sudah pasti mereka ini membentuk suatu tegak lurus, sehingga tetanya 90, maka sin 90 hasilnya 1. Maka rumus GGL yang pertama, maka untuk mencari soal A yang pertama adalah kita gunakan dengan rumus belief ya. E sama dengan LV kali sin theta. B-nya 0,01, L-nya adalah 0,1 yang sudah diubah ke meter. V-nya adalah 2 meter per second, sin theta-nya 1 ya, sin 90 hasilnya 1. Maka 0,01 kali 0,1 adalah 0,001, nambah lagi nolnya dikali 2, jadi adalah 0,002 volt. Atau bisa kita ubah dalam notasi pangkat, jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Satuannya volt. Lanjut untuk soal yang B, besar dan arah arus. Kita cari besar arusnya dulu menggunakan rumus GGL. I sama dengan BLV sin theta dibagi R. BLV-nya ya dengan rumus GGL yang sama. Masukkan angkanya. B-nya 0,01 kali 0,1 kali 2 kali 1 dibagi hambatannya 0,02.
Maka di sini kita bisa coret ini 2 dengan 0,02 bisa coret jadi kayak sisanya 0,01. Lalu 0,01 bagi 0,01 kan habis ya. Jadi arusnya tinggal 0,1 kali 1 yaitu angkanya 0,1 ampere. Itu untuk besar arusnya. Sekarang kita mencari arah arusnya. Ya, untuk arah arus I-nya kalau kalian lihat di gambarnya, maka V-nya ke kanan. Berarti arahkan ibu jarinya ke kanan. Jadi ibu bantu dengan arah panah yang warna hitam ini, V-nya ke kanan. Kemudian medan magnetnya ini kan tandanya titik. Berarti kalau titik itu keluar itu berarti arahnya keluar bidang. Kalau mungkin biar lebih gampang, arahkan kalian kayak nunjuk diri sendiri. Nunjuk pengamat, nunjuk kalian sendiri. Jadi telunjuknya itu ke arah luar. Jadi ibu bantu dengan tanda garis warna biru ini yang menandakan ini maksudnya keluar, nunjuk diri sendiri. Maka untuk arusnya itu karena telunjuknya ke arah kita, V-nya ke kanan, maka jari tengahnya, arus I-nya itu akan menunjukkan ke bawah. Nah, bawah itu kalau kalian cek ternyata ini dia dari titik Q ya, dari titik Q. Titik Q ini kan dia ada kabelnya, kemudian melewati hambatan, baru muter lagi ke titik P. Jadi arah arusnya adalah dari titik Q, karena ke bawah ya, terus menuju titik P. Jadi besarnya 0,1 ampere arusnya, dan arah arusnya adalah dari titik Q menuju titik P. Lanjut untuk soal nomor 3. Dengan contohnya itu penerapan GGL pada alat trafo. Sebuah trafo dengan efisiensi 80% mengeluarkan arus sebesar 4 ampere pada kumparan sekunder. Jika NP berbanding NS sama dengan 1:5, maka besar arus pada kumparan primer adalah, berarti yang ditanya arus pada kumparan primer. Berarti arus itu I, primer itu P, berarti IP-nya. Nah, sebelumnya kita klasifikasikan dulu yang diketahui, berarti efisiensinya 80%, berarti N-nya 80%, mengeluarkan arus. Nah, mengeluarkan arus ini tandanya adalah arus yang keluar alias yang sekunder, jadi IS-nya 4A. Lalu perbandingan NP dan NS-nya, ini 1:5, jadi NP-nya tuh yang 1, NS-nya yang 5, sesuai dengan urutannya. Lalu yang ditanya IP-nya berarti. Oke, untuk mencari IP, ini kita bisa cari dengan rumus efisiensinya, karena kan efisiensi perbandingan daya, di mana daya itu kalau dijabarkan ada rumus tegangan dikali sama arus, jadi nanti muncul nih untuk mencari IP-nya dari hubungan efisiensi, rumus efisiensi. Tapi sebelumnya tegangannya kan tidak ada, maka langkah 1 cari Vp alias tegangan primer dan tegangan sekundernya terlebih dahulu dengan rumus perbandingan yang dihubungkan dengan jumlah lilitan, yaitu jumlah lilitan dengan tegangan hubungannya berbanding lurus. Jika NP per NS, maka akan sama dengan Vp per Vs. Jadi P-nya sama P, S-nya sama ES gitu. NP-nya itu kan 1, per NS-nya 5, sama dengan Vp per Vs. Ini artinya Vp ini setara dengan perbandingan 1, Vs-nya setara dengan perbandingan 5. Jadi kita simpulkan Vp-nya 1, Vs-nya 5. Langkah selanjutnya baru kita masuk ke rumus yang terkait sama efisiensi dengan perbandingan daya sekunder PS per PP daya primer dikali dengan 100%. Tapi kan di sini bukan mencari daya ya, tapi kita nyari arusnya. Maka kita jabarkan dulu rumusnya menjadi tegangan kali I, yaitu Vs kali IS per Vp kali IP. Lalu Vs Vp-nya tadi sudah ketemu, IS-nya juga diketahui 4 ampere dan efisiensinya 80%, maka di sini kita masukkan efisiensinya 80%, Vs-nya yang tadi 5, IS-nya diketahui 4, per Vp-nya itu adalah hasilnya 1, dikali dengan IP-nya yang ditanyakan, dikali 100%. Ini 100% Ibu pindahkan dulu berbarengan dengan 80%, jadi dibagi, lalu persennya bisa coret. Kemudian nolnya bisa kita coret dengan nol yang bawah, sehingga 5 kali 4 itu 20, 20 kali 10 adalah 200. Jadi IP-nya itu adalah 200 dibagi dengan 8 ya, sehingga hasilnya 25 ampere. Jadi hasil arus primernya adalah 25 ampere. Oke, sekian pembahasan terkait materi induksi elektromagnetik. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.